Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan atau membuat sebuah video pembelajaran tentang fikih kelas 11 semester genap. Yang mana isi materi di dalamnya ini yaitu berisi tentang syariat pernikahan. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek mengajar. Dan semoga dengan adanya video ini kita semua, termasuk saya sendiri, mendapat manfaat dengan adanya video ini. Baiklah, langsung saja kita kepada materi kita, yakni tentang syariat pernikahan. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya. Selanjutnya yang ketiga untuk mengetahui hukum, rukun dan syarat nikah. Kemudian pokok bahasan kita pada materi ini, yang pertama itu ada makna nikah. Kemudian yang kedua ada tujuan pernikahan. Kemudian yang ketiga ada hukum pernikahan, dan keempat ada rukun dan syarat pernikahan. Selanjutnya ada makna pernikahan. Makna pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 yang berbunyi, perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sesuai dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan ini ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang tujuannya itu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pengertian pernikahan menurut Islam. Kata pernikahan berasal dari kata nakaha yang juga nikahan, yang berarti berkumpul, bersatu dan berhubungan. Kemudian dalam pengertian secara istilah, nikah ini berarti ikatan suami istri yang sah, yang menimbulkan akibat, hukum dan hak serta kewajiban bagi suami. Jadi pengertian nikah ini artinya ikatan suami dan istri yang sah, yang akan menimbulkan adanya hukum serta kewajiban bagi keduanya. Kemudian pengertian pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah artinya perjanjian perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Kemudian ada tujuan pernikahan. Yang pertama itu tujuannya untuk mendapatkan ketenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Di sini ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang Bismillahirrahmanirrahim, an nikahu min sunnati falama yang lama bis sunnati falaisa minni. Yang artinya itu menikah itu merupakan salah satu dari sunnahku. Maka apabila ada yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Jadi artinya menikah ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ada banyak sekali hikmah ataupun keutamaan yang didapat ketika sudah menikah. Kemudian yang ketiga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian yang keempat untuk mendapatkan keturunan. Ini yang pasti sudah tujuan pernikahan itu ialah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian yang kelima untuk menyambung silaturahim. Kemudian yang keenam untuk memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini ada terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ada wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram.
Dari semua hukum ini, hukum pernikahan ini berlaku hanya dalam situasi tertentu saja. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pernikahan wajib. Nah, jadi pernikahan wajib ini yaitu pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya apabila jika seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik dan finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Nah, jadi pernikahan orang tersebut diwajibkan dikarenakan ia tidak mampu menjaga dirinya dari perzinahan. Nah, lalu ia nih sudah mempunyai fisik dan finansial yang mumpuni, seperti ia sudah bekerja, kemudian sudah mempunyai rumah ataupun tempat tinggal yang mumpuni dan layak untuk dia menikah nanti kelak. Kemudian yang selanjutnya, hukum yang kedua yaitu hukum pernikahan menjadi sunnah. Nah, ini pernikahan dapat menjadi sunnah apabila jika seseorang yang sudah mampu dan siap untuk menikah, tetapi ia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Nah, pernikahan seperti ini apabila seseorang yang siap untuk menikah ataupun mapan dari segi finansial dan fisik sudah mumpuni, tetapi ia masih dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya ke dalam dosa perzinahan. Nah, maka orang tersebut hanya disunahkan untuk menikah. Dan yang selanjutnya ada hukum pernikahan mubah. Nah, hukum pernikahan dapat menjadi mubah jika seseorang hanya ingin memenuhi syahwatnya saja, tapi ia pun sanggup untuk berumah tangga baik secara fisik dan finansial. Nah, hukum pernikahan itu dihukum mubah saja apabila orang tersebut menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja. Nah, tetapi orang tersebut juga mampu untuk membina rumah tangga karena dia sudah mampu untuk memiliki fisik dan finansial yang sudah cukup untuk menikah. Kemudian hukum pernikahan makruh. Nah, hukum pernikahan akan menjadi makruh apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah karena tidak memiliki kemampuan untuk menikah dikarenakan ia belum bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Nah, hukum pernikahan makruh ini terjadi karena seseorang yang ingin menikah belum bisa memenuhi hak dan syarat, bisa juga kewajiban dalam ia menikah nanti, seperti seorang tersebut belum ada pekerjaan, belum ada tempat tinggal, finansialnya pun belum mumpuni, jadi dia tuh dimakruhkan untuk menikah. Nah, dikhawatirkan nanti pasangannya akan kasihan nanti setelah menikah apabila sepasang atau suaminya belum mempunyai pekerjaan. Dan yang selanjutnya, hukum pernikahan menjadi haram. Nah, hukum pernikahan dapat menjadi haram apabila dalam pernikahannya tuh bermaksud untuk menyakiti, menganiaya atau mentelantarkan pasangannya. Nah, hukum pernikahan seperti ini sangat dilarang oleh agama kita ya, karena dari niatnya pun sudah bermaksud untuk menyakiti pasangannya. Nah, maka pernikahan seperti ini tidak dianjurkan. Bisa juga tidak mampu berhubungan suami istri. Nah, yang seperti ini bisa disebabkan oleh kelainan ataupun penyakit yang sudah ada di dalam dirinya dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup mencukupi. Nah, itu diharamkan untuk melaksanakan pernikahan. Dan ada rukun pernikahan. Nah, rukun pernikahan ini terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama yaitu harus ada pengantin. Nah, pengantin ini
harus ada dua orang yang hendak dinikahkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian yang kedua itu wali. Nah, wali ini bisa dari ayah, kakak, atau paman. Nah, bisa juga dari wali hakim atau wali mahakam dari masyarakat jika wali hakimnya tidak ada. Kemudian yang ketiga ada saksi, yaitu dua orang laki-laki yang bersaksi. Kemudian yang keempat ada mahar. Nah, mahar ini merupakan pemberian terus sebagai bukti yang diberikan oleh pengantin pria yang ingin menikahi pengantin wanitanya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, itu ada ijab kabul. Nah, ijab kabul ini merupakan ucapan dalam pernikahan dari wali atau orang tua mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Nah, kemudian kita masuki kepada syarat pernikahan. Nah, syarat pernikahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syarat sah dan syarat kesempurnaan. Nah, jadi syarat sahnya ini ada terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama yaitu harus agama. Nah, syarat sahnya apabila menikah dengan berbeda agama maka pernikahannya tersebut tidak sah. Kemudian syarat sah yang kedua itu adalah saling ridha. Nah, artinya kedua calon pasangan tersebut artinya saling ikhlas menerima pasangannya karena tidak ada paksaan. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah syarat kesempurnaan. Nah, syarat kesempurnaan ini terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama itu syaratnya yang pertama itu adalah balik. Nah, pasangan tersebut umurnya harus mencukupi. Kita kan di Indonesia ini batas umur usia untuk menikah yang ideal yaitu untuk calon pengantin laki-lakinya yaitu 25 tahun dan sedangkan calon pengantin wanitanya 21 tahun. Nah, selanjutnya syarat kesempurnaan yang kedua yaitu adalah sekupu. Nah, sekupu di sini artinya setara dengan kita. Artinya baik secara finansial, ekonomi itu harus setara dengan kita. Nah, itu yang dipersyaratkan syarat kesempurnaannya. Nah, baiklah, sampai kepada kesimpulan kita pada materi ini yaitu pernikahan adalah berasal dari kata nakaha yankihu, nikahan. Nah, yang artinya berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Jadi pernikahan ini merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Karena apa? Karena di sana banyak sekali keutamaan yang didapatkan. Selain penyempurnaan ibadah, menikah juga menghindarkan diri dari perbuatan dosa yang besar, yaitu dosa perzinahan. Nah, kemudian dengan mulai akad, syarat-syarat serta rukun-rukun yang cukup maka terjadilah suatu ikatan batin, yakni sebagai suami istri dengan segala tugas, kewajiban, tanggung jawabnya masing-masing. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini pembahasan materi fikih tentang syarat pernikahan yang ada di dalam video ini. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran melalui video ini, terutama bagi saya sendiri. Baiklah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.